Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa rabbul arsyil azim, wa huwa alladzi ja'ala ramadhana syahral ibadah naharuhu siyaman wa layluhu qiyaman. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin alladzi hamalana minaz zulumati ilan nur wa narju syafa'atuhu fi yaumil qiyamah insyaallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Yang kami muliakan guru kita semua yang hadir di majelis ini, ada Ustaz Muhammad, dan guru kita semua, semoga guru-guru kita diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap bisa membersamai kita, membimbing kita dalam menjalani kehidupan yang sebentar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian ini setelah bersyukur dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka pertemuan kita ini, semoga membawa berkah dengan doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di tanggal berapa, Pak? Ramadannya ya, 18 ya. Alhamdulillah. Ada yang di 18, ada yang di 19. Intinya garis pertengahan bulan Ramadan sudah kita lewati. Ya, sudah kita lewati, Pak. Garis pertengahan bulan Ramadan itu sudah terlewati. Ya. Kalau pepatah Arab mengatakan zahaba nisfu Ramadan wa nisfuhu zahab. Zahaba nisfu Ramadan wa nisfuhu zahab. Artinya setengah dari bulan Ramadan telah berlalu dan setengahnya lagi adalah emas. Paham ya, Pak? Setengah dari bulan Ramadan telah berlalu dan setengah sisanya lagi adalah emas. Betapa berharganya bulan Ramadan. Yang belum menyadari akan keistimewaan bulan Ramadan, maka segeralah cari ilmu, pelajari, dan kita pahami betapa berharganya bulan Ramadan, sehingga sisa bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Peluangnya cuma dua. Apakah Ramadan yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Ramadan? Peluangnya cuma itu. Itu lewat. Peluangnya cuma dua. Kita yang meninggalkan Ramadan
atau Ramadan yang meninggalkan kita. Kalau nanti Ramadan yang meninggalkan kita, sudah sampaikah kita di derajat takwa? Itu pertanyaan lanjutannya. Sekiranya Ramadan nanti meninggalkan kita sekitar belasan hari lagi, ya, sekitar belasan hari lagi, apakah kita sudah sampai di derajat takwa? Bisakah Ramadan ini menghasilkan takwa dalam diri kita, sehingga takwa ini nanti bisa kita tingkatkan di bulan Syawal? Karena Syawal artinya adalah peningkatan. Maka apa yang ditingkatkan? Yang ditingkatkan adalah takwa yang kita dapat dari bulan Ramadan. Sehingga takwa yang meningkat itu nanti menjadi bekal bagi kita dalam menemui bulan Zulhijjah, bulan haji, bulan kurban, ya, bulan haji dan bulan kurban. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat haji itu memerintahkan kepada kita untuk berbekal. Fatazawwadu khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa yang kita dapat di bulan Ramadan itu adalah bekal untuk kita mencapai bulan haji. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kejar yang namanya setengah dari bulan Ramadan. Kalau belum ingat, ya Pak, Allah menciptakan bulan itu, kata Allah dalam Al-Quran, sebagai ayat. Ayat itu sebagai tanda untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap malam kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tanda yang tiap hari ada di atas kepala kita. Setiap malam ada di atas kepala kita itu bulan. Nah, coba dilihat Pak, bulan setiap malamnya, mulai malam ini, tadi malam itu mulai mengecil. Jadikan itu alarm. Pertengahan bulan kemarin kami lihat full, bagus banget. Setengah purnamanya bagus. Tapi 2 hari, 3 hari kesini mulai mengecil. Dia mulai memberikan kepada kita sinyal Ramadan akan pergi. Sementara kita masih sangat membutuhkan bulan Ramadan. Dengan segala kekurangan, kesalahan yang pernah kita lakukan, peluang terbesar untuk menghapus kesalahan Ramadan itu adalah di bulan Ramadan. Kalau kita ingat Pak, peristiwa di berita banyak dituliskan tahun 2016 dulu, Brexit, singkat-singkatnya Brexit, Brebes exit. Peristiwa Brebes exit di tahun 2016, macet panjang saat mudik, ya Pak. Itu sampai 170-an ribu kendaraan macet, tidak bergerak. Kemacetan yang memakan korban jiwa. Di situ kalau kita baca beritanya, hampir semua kendaraan itu panas, ya, AC tetap dihidupkan, bahan bakar habis. Di tengah-tengah kemacetan panjang itu yang memakan waktu berpuluh-puluh jam, ada yang jual bahan bakar sampai 50.000 per liter. Mungkin hadirin ada yang ikut di dalam kemacetan itu 2016. Ustaz? Ustaz ikut ya. Nah, yang ada di sini Ustaz, kalau ikut dan mengingat kembali peristiwa itu, BBM sampai 50.000 per liter, toilet 10.000 per orang. Itu pun dikejar. Kenapa? Satu kata, butuh.
belum lagi makanan, harga sudah di atas normal. Itu karena butuh, mahal pun dikejar. Nah, kita tarik kepada bulan Ramadan, kita sangat butuh yang namanya ampunan. Dan ampunan itu di bulan-bulan lain kita cari, kita kejar. Tapi di bulan Ramadan Allah hamparkan. Siapapun bebas mengambilnya, siapapun bebas untuk lainnya. Tidak ada syarat-syarat tertentu. Hanya dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu cuma perintah. Dipanggil. Ini ada dihamparkan luas, tapi kalau kita tidak ambil, maka yang namanya ampunan itu akan berlalu begitu saja. Maka wajar kalau kata Rasulullah saat Jibril alaihissalam, ya, saat malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tangga pertama mimbarnya Rasulullah, Jibril berdoa, celaka bagi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan begitu Ramadan berakhir. Sekali lagi, celaka bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan sementara Ramadan itu telah pergi. Kata Rasulullah saat mendengar doa dari malaikat Jibril, amin. Betapa ruginya siapapun yang masuk dan bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan itu tadi disebarkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini istimewa. Ramadan ini istimewa. Ya. Ketika bertemu dengan bulan Ramadan, Al-Quran yang berdebu jarang dibaca di bulan Ramadan itu bisa dibaca dan dibersihkan. Bagi mereka yang jarang bersentuhan dengan Al-Quran, di Ramadan itu diberikan oleh Allah rahmat untuk bisa bertemu dan berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Di hari-hari pertama bulan Ramadan, dengan rahmat yang Allah berikan, masjid-masjid akan penuh. Berjalan ke sini Pak, 15, 16, 17, 18, saf masjid kita sudah maju. Ya Pak, fokus sebagian kaum muslimin sudah mulai kepada war tiket, cari tiket. Selain war takjil, war tiket, tawaf. Tanah Abang satu tawaf, cari baju lebaran, menantikan THR. Nah, itu sudah mulai berfokus. Tapi bersyukurlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya kalau kita mau lihat dari kacamata sisi yang lain, itu adalah peluang. Ketika orang sudah mulai beralih fokusnya dan kita masih berusaha untuk bisa fokus, di situ Allah melihat. Sama seperti tahajud. Ketika orang-orang sudah mulai tidur, masih tidur, belum bangun, masih menikmati kasih-kasihnya, ada orang-orang yang bangun malam untuk tahajud. Dan peluang untuk disaksikan Allah itu lebih besar. Nah, begitu juga kita di pertengahan menuju akhir bulan Ramadan ini. Semakin sempit, semakin sedikit orang yang berfokus kepada bulan Ramadan, maka peluang kita untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar. Jadi jangan disia-siakan. Selain itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita semua tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak bisa kita lepaskan dari Al-Quran. Selain dari bulan yang penuh dengan ampunan, bulan Ramadan juga bulan yang tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan tempat turunnya Al-Quran, diturunkan satu Al-Quran penuh ke langit dunia. Sebelum diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita lepaskan dari Al-Quran. Maka bersyukurlah barang siapa yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Satu ayatnya dinilai pahala dan dilipat gandakan sesuai yang Allah kehendaki. Tuh Al-Quran. Nah, di kesempatan pagi hari ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adi ingin membawa kita kepada bagaimana atau siapa saja sahabat-sahabat yang terkenal atau masyhur dan terkait dengan Al-Quran. Semua sahabat tentu memiliki kaitan erat dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa mereka dan mereka memahami apa maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada mereka. Ya. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan kepada di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi sayyidus suhur, pemimpinnya para bulan. Diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaika, pemimpinnya para malaikat. Diturunkan di satu malam, dan malam itu akan kita temui sebentar lagi, maka malam itu menjadi istimewa, Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan begitu juga ketika Al-Quran turun kepada satu generasi yang kita sebut dengan generasi para sahabat, maka mereka diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khairul ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi yang diutus kepada umat. Itu kalau Al-Quran sudah bersentuhan. Ya, jangankan manusia, makhluk hidup, rehal saja dari kayu benda mati, kalau dia sudah bersentuhan dengan Al-Quran, rasanya nggak pantas orang menaruh rehal itu di kamar mandi, meja Al-Quran, karena fungsinya sudah bersentuhan dengan Al-Quran. Nah, maka para sahabat sudah selayaknya dan pantas mereka menjadi khairul ummah karena berinteraksi dengan Al-Quran. Allah berikan mereka gelar khairul ummah, sebaik-baik umat yang telah diutus kepada Rasulullah dan kepada umat manusia. Nah, kita lihat siapa saja sahabat-sahabat yang masyhur dengan Al-Quran. Ya, kalau seperti Salman Al-Farisi, beliau masyhur dengan idenya membuat khandaq, ya kan? Khalid bin Walid masyhur dengan pedangnya, ya, tak pernah terkalahkan selama memimpin pasukan. Nah, ada sahabat yang masyhur dengan Al-Quran.
Di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang sejak kecil telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih anak-anak belum balik udah ikut mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di Madinah ataupun di luar kota Madinah. Beliau ini diwakafkan Pak oleh ibundanya bernama Umaisah, diwakafkan untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibunya juga sangat-sangat mencintai Rasulullah, sehingga apapun yang diberikan dan disentuh oleh Rasulullah itu selalu dijaga oleh Umaisah. Ya, sampai-sampai rambut Anas bin Malik yang masih kecil itu pernah dielus oleh Rasulullah SAW, dan Umaisah sebagai ibundanya nggak mau memotong rambut Anas bin Malik ketika masih kecil, nggak mau dipotong. Ketika ditanya kok nggak dipangkas di rambut anaknya, katanya rambut ini pernah disentuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Anas bin Malik berinteraksi dengan Al-Quran? Beliau punya anak dan cucu yang sangat banyak berkah dari doa Rasulullah. Kalau dijumlah itu hampir 100-an. Dan setiap khatam Al-Quran, Anas bin Malik mengumpulkan anak dan cucunya semua untuk melakukan doa bersama. Jadi kalau anak kita di TK, ya di TPQ ada yang khatam, itu buat pulut kalau di Medan, buat pulut, buat nasi kuning, nah, bagi sama kawan-kawan syukuran. Nah itu mungkin sanatnya sampai ke Anas bin Malik. Jadi setiap Anas bin Malik melakukan khatam Al-Quran, dia akan kumpulkan anak cucunya, keluarganya, istrinya itu untuk berdoa bersama. Nah ini di bulan Ramadan, kalau ada Pak, udah mau khatam bacaan kita, ya kumpulkan anak istri, kumpulkan, duduk, ayat-ayat terakhir, surah-surah terakhir, baca sama-sama, berdoa bersama. Insya Allah kabul. Karena kita baru melakukan kebaikan, kemudian di bulan Ramadan, kemudian yang kita baca adalah Al-Quran, kalamullah. Insya Allah berkah dari Al-Quran itu memberikan kebaikan untuk kita dan keluarga. Di situ adalah momen untuk kita memberikan nasihat, momen untuk memberikan wejangan kepada anak dan istri. Kalau kita bingung mencari momen untuk bisa mengumpulkan dan menasihati anak, maka ketika khataman Al-Quran peluang yang bagus. Baca. Itu yang kita dapat dari Anas bin Malik. Ya. Ini Anas bin Malik sangat-sangat mencintai Al-Quran dan beliau memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sahabat selanjutnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang sudah kita kenal, ya, Abdullah bin Abbas. Kita kenal itu dengan sebutan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau tadi peran dari seorang ibu mewakafkan anaknya kepada majelis Rasulullah SAW, maka ini adalah peran seorang ayah, Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW. Beliau seorang pedagang, bekerja juga sama seperti kita, namun bedanya setiap beliau ingin berangkat ke menuju perdagangannya, maka dia titipkan anaknya Abdullah di majelis Rasulullah SAW. Beliau titipkan di majelis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Abbas, atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini sahabat junior, ya, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Yatsrib.
perkampungan Bani Hashim yang saat itu sedang diboikot oleh kaum kafir Quraisy 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Namun walaupun Rasul Ibnu Abbas lahir di 3 tahun sebelum hijrah, berarti ketika Rasulullah SAW wafat, umur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu kurang lebih 13 tahun. 3 tahun sebelum hijrah, setelah hijrah Rasul di Masjid Yathrib atau Madinah itu 10 tahun. Berarti 13 tahun umur Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW wafat. Tapi di umur yang 13 tahun itu, kalau taruhlah kita bilang Pak belajar di umur 5 atau 6 tahun mendalami, enggak lama, tetapi beliau mampu memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga di kalangan sahabat beliau termasuk mufassirin yang masyhur, yang mampu menafsirkan Al-Quran di antara para sahabat-sahabat yang lain. Nah, memang Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, tapi terkadang ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang secara bahasa Arab tidak dipahami oleh mereka orang-orang Quraisy. Maka diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para sahabat yang memang sudah mendalami dan mendapatkan tafsirnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkumpul saat bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama sahabat-sahabat yang lain. Kata Umar kepada sahabat-sahabat yang lain, tahukah kalian apa maksud dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu kata Umar. Ditanya sama sahabat-sahabat yang lain. Kata sahabat yang lain, wahai Umar, itu maksudnya adalah ketika kita mendapatkan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika kita mendapatkan kemenangan dan penaklukan, maka kita harus maka kita harus memuji Allah, wastaghfir, kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para sahabat yang lain. Kemudian ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah pendapatmu sama demikian wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, tidak. Lalu bagaimana pendapatmu? Kata Umar kepada Ibnu Abbas. Dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menandakan bahwasanya ajal beliau semakin dekat. Pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini ayat yang menandakan bahwasanya ajal Rasulullah sudah semakin dekat. Maka ketika engkau melihat manusia, ya Rasulullah, wahai Muhammad Allah, ketika engkau melihat manusia sudah masuk ke dalam agama ini, itu pertanda ajal semakin dekat. Maka pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah, dan wastaghfir, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah yang Maha penerima taubat. Kata Umar, sebaik-baik penafsiran adalah apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mampu melihat sisi lain dari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tahu
penafsiran Ibnu Abbas ada dirangkum oleh ulama-ulama kita, ya, oleh ulama-ulama salaf, dirangkum menjadi satu tafsir namanya Tamwilul Ibbas min Tafsir Ibnu Abbas. Nah, itu tafsir Ibnu Abbas. Pekan lalu saya ditanya sama seorang ustaz dari dari Cinere. Beliau mengirimkan satu ayat kepada saya kalau tidak salah di Quran surah Al-Furqan ayat 68. Ya. Di situ beliau kirimkan satu surah yang menjelaskan tentang karakter seorang mukmin sejati, ya, seorang mukmin yang tidak mensekutukan Allah, yang tidak berzina, yang tidak dan sebagainya di situ. Kemudian di ujung ayat dan di awal ayat tadi kan, barang siapa yang tidak mensekutukan Allah, barang siapa yang tidak berzina dan sebagainya, maka di bawah dan barang siapa yang mengerjakan hal demikian itu, maka dia mendapatkan dosa. Kalau kita lihat terjemahannya, itu bertolak belakang. Barang siapa yang tidak mensekutukan Allah, barang siapa yang tidak melakukan zina, barang siapa yang tidak dan sebagainya, itu di belakang ujung ayatnya. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian itu, maka dia mendapatkan dosa, kemudian kekal abadi di dalam neraka. Kalau kita lihat terjemahannya kontradiktif. Tidak mensekutukan Allah tapi mendapat dosa, tidak berzina tapi mendapatkan dosa. Nah, setelah kami baca, kemudian melihat kepada tafsir Ibnu Abbas. Tafsirnya singkat-singkat. Nah, di tafsir Ibnu Abbas di situ dituliskan wa may yaf'al zalika, maksudnya adalah istihlal. Artinya menghalalkan. Ternyata bukan yang dimaksud itu bukan siapa yang mempersekutukan Allahnya, tetapi siapa yang menghalalkan mempersekutukan Allah. Bukan maksudnya siapa yang tidak melakukan zina, tetapi maksudnya adalah siapa yang menghalalkan zina. Itu penafsiran dari Ibnu Abbas. Satu kata beliau menjelaskan, tetapi maksudnya bisa kita pahami. Kalimatnya cuma istihlal, menghalalkan. Maksud wa may yaf'al zalika. Kalau kita baca terjemahannya saja, wa may yaf'al zalika, dan barang siapa yang melaksanakan yang demikian itu, itunya berarti balik kepada kalimat-kalimat sebelumnya. Tidak mempersekutukan Allah, tidak berzina, gitu. Tapi tafsir Ibnu Abbas menjelaskan secara terperinci dan baik. Istihlalan. Itu Ibnu Abbas. Masya Allah. Ya, itu tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu belajar kita dari peran ayahnya. Pertama tadi, peran ayahnya sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat berdagang, dia titipkan anaknya di majelis Rasulullah sehingga jadilah seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai sekarang kita sebutnya kalau Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas selalu radhiyallahu anhu, menghargai peran seorang ayah itu. Ya. Nah, ada Abdullah yang lain namanya Abdullah tetapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang anak yang bekerja sebagai gembala domba. Pertemuan pertamanya dengan Rasulullah sebagaimana yang kita pernah pelajari bulan lalu, Abdullah bin Mas'ud pertama kali bertemu dengan Rasulullah saat masih kecil. Dia tugasnya menggembala domba orang Quraisy di pegunungan di sekitaran di luar kota Makkah, sehingga dia jarang berada di dalam kota Makkah. Pagi-pagi sekali sudah keluar, pulang-pulang nanti menjelang malam.
menggembalakan domba orang-orang Quraisy, sehingga dia tidak tahu perkembangan di kota Mekah siapa itu Muhammad. Ketika Muhammad Rasulullah SAW jalan ke bukit itu bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, mendapatkan rasa haus dan bertemu dengan Ibnu Mas'ud, maka kata Rasulullah, bolehkah aku meminta engkau memeraskan susu dari seekor domba yang kau gembala? Jawaban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maaf wahai Tuhan, tugasku hanya menggembala. Aku tidak punya hak untuk memerah susunya. Anak kecil tahu mana haknya dan mana bukan. Tadi kita sudah belajar dari ibu, belajar dari ayah, ini anak. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, walau dia tidak tahu siapa yang minta itu, maka kata Rasulullah, ya sudah, tidak apa-apa. Engkau punya domba jantan yang masih kecil, punya, coba bawa sini. Dibawa sama Ibnu Mas'ud. Ini wahai Tuhan, domba jantan untuk apa? Sama Rasul diterima itu domba jantan, dipegang domba perutnya itu, kemudian diperah susunya, keluar susu segar dari domba jantan. Mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Kalau Nabi Musa alaihissalam pukul batu keluar 12 mata air. Kalau Rasulullah dari jari-jari beliau bisa keluar air. Pada saat peristiwa pendak makanan yang dikit bisa jadi banyak. Domba yang jantan bisa mengeluarkan susu yang segar. Rasul kita melihat itu di depan matanya, langsung masuk hidayah ke dalam dada Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang, wahai Tuhan, apa yang kau baca dan apa yang kau lakukan, tolong ajarkan kepada aku. Langsung minta diajarkan, masuk Islam. Maka mulai saat itu anak yang bernama Abdullah bin Mas'ud beralih dari penggembala domba menjadi pelayan dari pemimpin umat. Dia tidak tahu itu siapa sebelumnya, tetapi kejernihan hatinya membawa dia kepada pintu hidayah. Nah, setelah mendapatkan apa yang dipelajari dari Rasulullah, kemudian dia memeluk Islam, diajarkan kepadanya Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud lah yang pertama kali berani membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Walaupun konsekuensinya dia dipukuli. Kata sahabat-sahabat yang lain yang sudah masuk Islam duluan, jangan dibaca depan orang Quraisy secara terang-terangan. Kami takut resikonya akan menyimpang padamu. Kata Ibnu Mas'ud, enggak apa-apa, aku baca. Dibacakannya di tengah-tengah orang Quraisy, Pak. Memang betul konsekuensinya, dipukuli, babak belur. Setelah babak belur, datang dia kepada para sahabat yang lain, kemudian dibilang sahabat yang lain, tuh kan, apa kami bilang? Jangan baca. Kalau kita bilang iya sih, dibilang jangan baca, masih dibaca. Jawaban Ibnu Mas'ud, kalaupun besok aku punya kesempatan untuk membacakan Al-Quran di hadapan mereka, aku akan tetap baca. Dengan luka dan darah yang belum kering, dia masih bilang begitu. Sekiranya besok aku punya kesempatan untuk membacakan Al-Quran kembali di hadapan mereka, akan aku bacakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bacaannya pas segar, indah, merdu. Pujian ini didapatkannya langsung dari Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah sedang lewat bersama Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bertiga jalan, kemudian mendapati Ibnu Mas'ud sedang melaksanakan salat dan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah mengomentari bacaan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud,
siapa yang ingin mendengar bacaan Al-Quran sesegar dan seindah ayat itu turun, baru saja turun kepada, maka dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud. Bacaannya sesegar seperti baru diturunkan kepada Rasulullah. Yang tahu itu cuma Rasulullah seperti apa, tetapi Rasul mengajarkan seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Kata Umar mendengar perkataan itu, aku berazam, aku berniat besok pagi akan aku temui Ibnu Mas'ud dan aku berikan dia kabar gembira ini, bahwasanya Rasulullah telah memuji bacaannya. Besok paginya cepat-cepat dia mau ketemu sama Ibnu Mas'ud. Sampai di dekat Ibnu Mas'ud, Umar melihat, waduh, ada Abu Bakar yang sudah memberikan informasi itu kepada Ibnu Mas'ud. Kata Umar, sampai kapanpun aku tidak pernah bisa mendahului kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu para sahabat, ya. Nah, itulah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dengan bimbingan Rasulullah, beliau menjadi salah satu penafsir dan penerjemah Al-Quran di antara para sahabat. Sahabat yang lainnya adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ini kita tidak heran, ini kita tidak lagi bingung siapa beliau. Zaid bin Sabit adalah satu sosok sahabat yang juga sejak kecilnya sudah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sosok Pak yang masih kecil, sekitar belum genap umur 6 tahun. Pada saat itu bertemu dengan peristiwa Badar, dia bawa pedang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan pedangnya itu lebih panjang daripada tubuhnya, menandakan dia masih kecil. Dan dia bawa pedang yang lebih besar daripada tubuhnya, datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku membela di perang Badar. Rasulullah SAW melihat semangat Zaid bin Sabit. Kata Rasulullah, jangan dulu sekarang, pulang dan belajar lagi. Belum dikasih izin sama Rasulullah ikut perang Badar. Pulang ya Pak, diseret itu pedang yang besar tadi, diseret pulang. Merasa kecewa gak bisa ikut perang mendampingi Rasulullah SAW. Ibunya di belakangnya ngikuti dia, juga sedih karena anaknya gak bisa ikut perang mendampingi Rasulullah. Sampai di rumah, apa yang dilakukan Zaid? Zaid bin Sabit punya ide. Dia bilang sama ibunya, Bu, aku ingin tetap mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku punya hafalan 17 surah dari Al-Quran. Coba datang ke Rasulullah, bilang sama Rasul, aku ini sudah hafal 17 surah. Maka ibunya pun mendatangi Rasulullah dan bilang, ya Rasulullah, ini anakku sudah hafal 17 surah dari Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Kalau dia tidak bisa ikut menemani mendampingimu dalam peperangan, izinkan dia mendampingimu dalam keilmuan. Dites sama Rasulullah 17 surah yang sudah dihafal oleh Zaid bin Sabit. Baca 1, 2, 3 sampai 17 selesai. Kata Rasulullah, bacaanmu bagus, engkau melebihi apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka sejak saat ini belajarlah bahasa Ibrani dan belajarlah bahasa Suryani. Mulai saat ini engkau menjadi penerjemah, langsung dijadikan penerjemah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada surat datang dari orang Yahudi, Zaid bin Sabit yang membacakan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah yang mengirimkan surat kepada bangsa-bangsa Romawi, maka Zaid bin Sabit yang menuliskan suratnya dalam bahasa Ibrani. Dari 17 surah yang dia hafal, dapat mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dia cita-citakan.
Sampai akhirnya di masa kita sekarang, mushaf yang ada di tangan kita, yang kita baca selama bulan Ramadan ini, beliaulah yang menjadi ketua pelaksana pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuh Zaid bin Sabit jadi panitia pengumpul Al-Quran. Dulu kan Al-Quran itu ditulis di pelepah-pelepah pohon, di kulit-kulit binatang, dan itu tersebar di banyak sahabat. Gak ada mushaf yang terkumpul di masa Rasulullah dan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gak ada yang terkumpul. Setelah peristiwa Yamamah, banyak para hufaz penghafal Al-Quran yang wafat. Maka kata Umar, ini kalau enggak dikumpulkan wahai Khalifah Rasul, kalau Al-Quran ini tidak dikumpulkan bisa hilang. Maka dikumpulkan, ya. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak, tapi akhirnya berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menerima usulan itu dan dikumpulkan. Satu yang menjadi ketua pelaksana pengumpulan Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Sampai kita baca sekarang mushaf yang kita baca sekarang itu, beliau mendapatkan aliran pahala jariah. Bayangkan berapa banyak pahala yang beliau terima. Wah, Masya Allah. Tuh Zaid bin Sabit. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktu sudah masuk ke waktu syuruk ya. Satu lagi, izinkan kami menyampaikan satu sahabat yang berinteraksi dengan Al-Quran. Singkat saja namanya Usaid bin Al-Hudair radhiyallahu anhu. Sebelum masa Islam, beliau adalah seorang pejuang. Begitu juga beliau adalah satu di antara pemimpin suku Aus di kota Yathrib, saat ini Madinah. Nah, beliau awalnya ingin mengusir da'inya Rasulullah SAW yang datang ke kota Madinah. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu datang ke Madinah untuk berdakwah, menyebarkan Islam, dan tinggal di rumah salah satu pemimpin dari Khazraj. Aus dan Khazraj ini kan saling bermusuhan sekarang. Maka pemimpin Aus, Usaid bin Hudair, melihat ada tamu dari luar kota yang datang ke rumah pemimpin Khazraj yang masih ada hubungan saudara dengan beliau juga, kemudian menyebarkan satu agama baru. Maka Usaid bin Hudair datang mengusir Mus'ab bin Umair. Katanya, kalau tidak engkau bertamu di rumahnya pemimpin Khazraj, maka sudah aku penggal. Aku sudah usir engkau dan aku penggal. Maka sekarang pergilah keluar dari kota Yathrib, jangan berada di Yathrib. Kata Mus'ab, baik, kalau begitu sudikah engkau kiranya mendengarkan apa yang aku sampaikan? Kalau sekiranya engkau suka, engkau boleh terima. Kalau tidak, maka aku akan pergi meninggalkan kota ini dan tidak akan pernah kembali. Kata Usaid, engkau adil. Aku akan duduk dan sampaikanlah apa yang kau bawa. Duduk Usaid bin Hudair. Dia letakkan tombak yang dia bawa, dia letakkan pedang yang dia bawa, dia dengarkan apa yang disampaikan Usaid bin Hudair dari bacaan-bacaan Al-Quran. Itu disampaikan, mengalir ayat Al-Quran disampaikan. Usaid bin Hudair tertarik, kemudian dia langsung bertanya, bagaimana caranya agar bisa masuk kepada ajaran? Kata Mus'ab, mandi dan bersucilah, kemudian ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sejak saat itu Usaid bin Hudair masuk Islam, kemudian hatinya dipenuhi dengan ketertarikan terhadap Al-Quran. Bacaannya indah,
sering membaca Al-Quran di malam hari, hingga satu ketika beliau membaca Al-Quran yang sudah disampaikan kepadanya itu beliau baca di malam hari, ya, di Masjid Nabawi. Kemudian dia ikatkan kudanya di pelataran di luar masjid. Ketika Yusuf bin Budair membaca Al-Quran, itu kuda loncat-loncat, lasak betul, lari sana lari sini, loncat padahal masih diikat. Berhenti Yusuf membaca Al-Quran, kudanya diam. Dia baca lagi Al-Quran, lompat-lompat lagi kudanya. Begitu seterusnya sampai Yusuf bin Budair takut anaknya yang sedang tertidur di dekat kuda itu tertimpa kaki kuda. Maka dia datangi itu kuda. Nah, ketika mendatangi itu kuda di malam hari, dia lihat ke atas ada kumpulan awan. Kemudian ada lentera seperti lentera naik ke atas langit. Dia perhatikan terus naik di malam yang syahdu. Maka keesokan harinya dia datang ke Rasulullah SAW. Kata Yusuf, begini ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bersyukurlah engkau wahai Yusuf, kalau sekiranya engkau lanjutkan bacaan Al-Quran, maka manusia pada saat itu akan melihat bagaimana wujud malaikat. Itu adalah malaikat yang turun ke bumi ingin mendengarkan bacaan Quran. Kuda binatang yang sensitif memang. Maka ketika Yusuf baca, itu malaikat turun, kudanya loncat-loncat. Berhenti, malaikat diam. Kudanya berhenti. Baca lagi, malaikat turun, kudanya bergerak, resah. Begitu sampai Yusuf menghentikan bacaan Qurannya, baru menghadap kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan, Yusuf bin Budair itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan bacaan Quran. Kalau diteruskan sama Yusuf, maka sahabat yang di sekitaran Yusuf dapat melihat malaikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana para sahabat dulu berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka punya kisah-kisahnya tersendiri dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan sekelumit sirah yang kami sampaikan terkait dengan sahabat dan Al-Quran dapat menambah kecintaan kita di pertengahan akhir dari bulan Ramadan ini, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jangan sendiri ya Pak, jangan sendiri, ajak anak dan keluarga untuk dekat dengan Al-Quran. Ini momentum yang tidak bisa kita abaikan. Bulan Ramadan tinggal setengah lagi. Kami sampaikan kembali, zahaba nisfu Ramadan wa nisfu zahabun. Telah berlalu setengah dari bulan Ramadan dan setengah sisanya adalah emas. Maka manfaatkan. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat kami sampaikan terkait dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khairul ummah berinteraksi dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu sama dengan yang ada di hadapan kita. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan membaca Al-Quran itu mendatangkan kebaikan kepada kita dan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Dan akhirnya di akhir Ramadan kita menjadi insan-insan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan dari guru kami. Ada yang ingin ditambahkan? Ustaz Muhammad, Ustaz Ramli, Ustaz, ada yang ditambahkan? Ustaz cukup ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran ala istimaikum wa ya. Astaghfirullahaladzim.
Silakan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tentang kenapa nggak pakai salam? Gak ada yang Jadi jenengan ngomong itu kayak hilang, agak agak nggak fokus ya. nggak jelas. Ini ya. Beberapa surat kalau tadi juga ada juga yang di elektronik itu Yang kan itunya. Maktabah Sambilan itu di laptop bisa kita download, bisa kita install. Maktabah Sambilan itu nanti kita bisa banyak video buku mulai dari tafsir, sirah, Maktabah Sambilan. Saya kemarin beli itu tapi nggak sempat download yang kitab-kitab itu juga. Nggak sempat itu. Kalau ada yang udah tinggal lama, udah di download kan enggak? Nggak di download sih ya, cuma diinstal. Oh, diinstal ya? Diinstal. Jadi kita kalau di Google kan nanti Maktabah Sambilan gitu. Di handphone juga ada di Play Store. Iya. Kalau nanti kita bisa kirim itu kumpulan buku-buku Di laptop yang ini di laptop ya? Iya. Ini enggak ya? Jadi ini alamatnya ya? Atau di install kan? Gimana sih? Di laptop saya gitu. Di laptop bisa. Akan bisa bantu saya bawa laptopnya. Insya Allah, tapi nanti saya coba kita cari nanti. Cari dulu ya. Ya, Ya, saya kasih. nomor antum ada nggak sih? Di itu sih di grup itu kan. Iya.